Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dengan hari ini? Baik-baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak. Begini Bapak, kebetulan saya ada tugas dari CGK Angkatan 7 ini untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh nggih Pak nggih? Boleh, monggo. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Untuk yang pertama, gini Pak, selama jenengan jadi kepala sekolah di sini dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana cara jenengan Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bapak? Iya, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Selama saya berjabat sebagai kepala sekolah, itu ada beberapa kasus, ada beberapa masalah yang perlu saya putuskan. Hal yang saya lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dalam pengamatan. Itu yang pertama. Kemudian terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Kemudian saya akan mencari tahu kebenarannya kayak apa. Itu ya. Setelah itu saya memetakan apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau misalkan ada, jika kasus tersebut tidak melanggar moral atau hukum yang berlaku, berarti merupakan dilema etika. Dan sebaiknya jika kasus-kasus yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi itu melanggar moral atau hukum, maka itu namanya adalah kasus bujukan moral. Itu yang dua kasus yang terjadi yang pernah saya alami, apakah itu kasus ringan, kasus sedang atau kasus berat. Itu. Dan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya. Gini ya. Selama ini yang saya lakukan, pertama saya mengidentifikasi kasus tersebut, masalah-masalah apa dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang dan yang benar dalam keputusan yang saya ambil nanti, supaya nanti tidak menguntungkan banyak orang. Ya, itu yang saya ambil. Jadi kasus-kasus itu sebelumnya itu saya identifikasi kasus tersebut, kemudian secara matang benar keputusan yang saya ambil harus menguntungkan orang banyak. Jadi tidak menguntungkan salah satu orang. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini, Bapak? Iya, masalah kasus atau masalah-masalah yang terjadi selama saya ada selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, langkah-langkah yang saya ambil itu yang pertama adalah menentukan penyebabnya masalah dulu. Jadi saya identifikasi apa penyebab masalah itu, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Mungkin ada di situ ada yang terlibat di dalam kasus tersebut. Jadi lalu kemudian saya berdiskusi dengan warga sekolah, baik itu di guru senior maupun itu, yang penting untuk menentukan masalah, mengambil keputusan itu saya memang harus berkomunikasi dengan guru senior yang saya anggap mampu untuk memecahkan masalah. Itu yang pertama. Kemudian saya juga menyuplai kepada warga sekolah yang lain, misalkan di paguyuban maupun komite, apa nanti yang sebelum
saya mengambil keputusan, saya harus berkoordinasi dengan beberapa warga sekolah dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, lalu berdiskusi dengan membuat beberapa solusi keputusan, menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum saya mengambil keputusan untuk memecahkan suatu masalah yang ada di sekolah kita. Jadi nanti supaya tidak terjadi hal-hal yang kiranya merugikan salah satu pihak. Dan selama jenengan menjabat sebagai kepala sekolah tersebut dan mengalami kasus tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bapak? Iya. Hal yang efektif yang saya lakukan, saya analisis kemudian menentukan solusi. Jadi saya analisis dulu masalah, pokok masalah dan penyebab apa, saya analisis dulu. Kemudian saya menentukan solusinya. Kayak apa solusinya nanti? Kemudian dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta tetap mengedepankan kepentingan umum yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu. Jadi mengedepankan kepentingan umum dulu. Kemudian untuk bermanfaat bagi orang banyak di suatu lingkup pendidikan. Tapi tidak merugikan salah satu. Dan apakah jenengan memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Bapak? Apakah jenengan langsung menyelesaikannya di tempat tersebut atau jenengan memiliki jadwal yang jenengan jadwalkan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya. Ya, terima kasih ya. Untuk memutuskan masalah itu memang ada jadwalnya yang jelas. Yang jelas itu ada jadwalnya. Masalah yang ringan itu biasanya saya putuskan langsung, karena sama itu biasanya langsung itu saya putuskan. Misalkan ada beberapa apakah siswa, apakah guru, masalah ringan itu langsung saya putuskan sendiri. Jika masalah itu berat, maka saya lakukan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Langkah-langkahnya tadi seperti saya harus koordinasi dengan guru senior. Jadwal berarti Bapak ya? Tetap saya jadwal itu. Ya. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bapak? Banyak ya, banyak yang faktor-faktor yang membantu saya untuk mengambil keputusan. Makanya kita pada sekolah itu harus selalu koordinasi dengan warga sekolah supaya enak nanti, supaya dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengajak warga sekolah, termasuk guru, tenaga kependidikan, termasuk wali murid dan lain-lain. Kalau itu memang kasus yang berat, ya. Itu kemudian mempunyai kedekatan dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari solusi. Tidak saya monopoli sendiri, ya. Itu memang yang saya ambil biasanya untuk kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bapak? Ya, saya untuk mengambil keputusan dari dilema etika tadi, karena itu kasusnya bukan ranah hukum, maka pelajaran yang saya ambil, saya menjadi lebih bijaksana, harus bijaksana, karena masalahnya tidak harus menguntungkan orang banyak. Dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan sebelum menentukan solusi yang tepat yang kita ambil selaku kepala sekolah. Mungkin nanti dulu barangkali nanti ada nanti jadi kepala sekolah harus tahu benar mana permasalahannya itu, mana kebijakannya itu, solusi apa yang diambil. Itu yang bisa saya berikan kepada Bu Yuli selaku DPD Angkatan ke-7. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, dan semoga jawaban Bapak tadi
dapat menjadi inspirasi bagi saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini Bapak, kebetulan saya ada tugas dari selama ini Nah, dan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. ya itu tadi kita awal mengidentifikasi. Jadi diidentifikasi di antara dua kasus yang menjadi suatu problema, dilema, benar-benar teridentifikasi. Contoh untuk hal itu kita mengambil suatu keputusan dilema etik atau dilema etis yang terjadi pada siswa. Ya. Suatu misal apabila kita melakukan suatu tindakan kepada anak yang kita salah tafsir, kita salah dalam pengambilan keputusan, akan menjadikan keputusan itu tidak baik kepada perkembangan anak selanjutnya. Ya, bentar ya, bentar. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi jenengan dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus tersebut, Bapak? Tantangannya ya dalam satu kasus memang kita bisalah mengungkap kasus itu, dan tantangannya juga lumayan besar juga. Satu contoh ini pernah dan memang terjadi pada peserta didik kita. Anak itu dibully temannya, dibully temannya. Ya, memang salah satunya adalah anak-anak itu membuli itu untuk memberikan suatu sanksi. Tapi dalam hal ini membuli pun juga, bullying ini kan tidak boleh terjadi di lembaga. Ya, tidak boleh terjadi di lembaga. Nah, tapi di antara anak yang membuli itu juga membenarkan, karena ini Pak, anak ini begini, selalu memberikan kepada teman-temannya penekanan. Nah, anak ini pun juga penekanannya itu dia juga punya alasan. Karena apa?
dia itu istilahnya kepada temannya itu juga dipojokkan juga ya. Jadi saling-saling sama membela. Maka tantangannya adalah yaitu tadi, kita harus benar-benar jeli sebelum mengambil satu keputusan. Kita identifikasi pendekatan secara personal. Anak itu kita panggil ya, kita panggil satu persatu, kemudian latar belakang kejadian itu apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu ya. Tidak hanya itu juga banyak pernah baru-barusan ini anak itu mengalami apa ya, istilahnya itu anak mengalami kasus seperti, tapi ya bukan pornografi lah. Anak itu seolah-olah dibujuk begitu. Kemudian anak itu istilahnya ada hacker ya, ada hacker sehingga anak ini mengalami ketakutan. Akhirnya dia bercerita. Nah, kepada ibunya pun, ibunya juga seperti itu. Maka antara anak dengan ibu saya panggil, bagaimana supaya hal itu tidak mengembang dan terjadi. Nah, seperti itu. Berarti di sini Bapak dalam menyelesaikan masalah ada yang langsung dan ada yang dijadwal tadi Bapak ya. Seperti Iya. tadi ada yang dipanggil tadi, jadi dijadwalkan Bapak. karena kalau tidak berjenjang, anak itu misalnya pertama setelah teridentifikasi penyebabnya itu sudah diketahui secara jelas ya, maka tindakan berikutnya adalah kita mengadakan pendekatan secara persuasi, baik siapa saja. Yang saya panggil adalah gurunya, kemudian untuk yang dimaksud adalah wali kelasnya, kemudian guru, termasuk juga anak-anak yang ikut menjadikan memperkeruh suasana itu juga kita kumpulkan seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus-kasus dilema tersebut Bapak? Nah, alhamdulillah kalau di SD Tanjang Rono 1 ini memang kita punya tim untuk berbagai macam hal, dan memang saya bentuk istilahnya kalau terjadi satu permasalahan itu dari awal seluruh guru kelas atau wali kelas itu wajib tahu apa saja perkembangan, apa saja peristiwa kejadian yang ada di masing-masing kelas terkait dengan anak, terkait dengan juga lingkungan dan sebagainya. Maka saya selalu memonitor kejadian itu sehingga wali kelas itu melaporkan, maka langsung saya ajak diskusi bersama, dalam artian maka suatu permasalahan ini tidak mengalami kendala. Jadi teman-teman langsung kita ajak sharing bersama, ini adalah penyebab permasalahan, ini adalah masalah yang timbul, bagaimana solusi. Saya tidak langsung memberikan solusi yang ini harus dilakukan, tidak. Kita sharing solusi 1, 2, 3, 4, teman-teman menyimpulkan bersama-sama, kita cari suatu kesimpulan yang terbaik yang menjadikan anak itu menjadi senang terhadap solusi itu sehingga anak merasa bahagia ada di sekolah ini. Seperti itu. Dari semua hal tadi yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu anak menjadi senang Bapak ya. Iya. Ya. Dan dari pengalaman itu, terima kasih Bapak atas waktunya, dan semoga jawaban Bapak bisa menjadi inspirasi bagi saya, dan bisa saya terapkan di sekolah saya Bapak. Saya ucapkan selamat menjadi calon guru penggerak. Semoga jenengan ini salah satu kader guru penggerak yang ada di Gugus 3, menjadikan penggerak bagi lembaga jenengan, dan minimal juga memberikan motivasi kepada seluruh guru yang ada di Gugus 3 ini. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan saya akhiri. Sama-sama. Wassalamualaikum